Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang bertema Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Undang-Undang Dasar di bawah Undang-Undang. Baiklah, saya di sini atas nama Rizka Hardianti sebagai pemateri pertama ingin membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi konstitusional konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya, konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah konstituer, dalam bahasa Latin digunakan istilah constitutions, dan dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dan adapun fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Dalam negara Kusnadi dan Ibrahim 1948, bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetap bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dengan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Materi muatan konstitusi mengumumkan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatlah hal-hal sebagai berikut: adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatas tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya 3 masalah pokok berikut: struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut
satu sama lain, hubungan antara kekuasaan tersebut rakyat atau warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil di antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintahan yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara terhadap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni yang pertama perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahun MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rohit Mahendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak.
Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misal, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.